memahami hatiku. Hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian. Kembali pada pagi hari ini, hari Minggu, kita kembali lagi bertemu di dalam ibadah online. Puji Tuhan, haleluya. Saya rindu pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan kita sembah. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya mau ajak kita boleh bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang kita punya, Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, kita akan tinggikan dan kita akan bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku bersyukur padamu Yesus, yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Yesus, yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku
Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Puji Tuhan, haleluya. Ku bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Haleluya. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan
hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Katakan sekali lagi, haleluya. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku tak gentar, ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Katakan, ku tak gentar, ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Haleluya, syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau, kami agungkan, kami muliakan, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Engkaulah Tuhan keselamatanku, Engkaulah kekuatan dan perisaiku. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya kami berharap kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan, hanya di dalam-Mu letak kekuatan kami, letak pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berserah Tuhan, hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Seringkali kami takut, sering kami gentar Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya
bahwa Engkau sudah berjanji akan selalu setia di sisi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, dan kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari berkat firman-Mu. Tuhan, urapi buat hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Terima kasih, dan setiap kami Tuhan yang mendengar, biarlah semuanya itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kemurahan-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, dan khotbah pada hari ini akan diberikan tema tinggal di dalam Kristus. Sebelum kita membaca bagian dari kitab suci yang terambil dari Yohanes 15 ayat 4 hingga ayat yang ke-5, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menundukkan hati kita dan memohonkan berkat Tuhan atas firman-Nya. Mari kita berdoa. Pada hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, kami datang dengan segala kerapuhan kami datang dengan segala perasaan tidak berdaya kami ketika kami harus berhadapan dengan berbagai kesulitan yang harus kami lewati di dalam hidup ini. Kami berdoa juga biarlah Tuhan sendiri yang memberikan semangat kepada kami di tengah-tengah masa-masa yang sulit, di tengah masa pandemi ini. Dan kami memohon biarlah Tuhan sendiri yang mempersiapkan hati kami untuk boleh mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Dan kami memohon biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja, sehingga Roh-Mu boleh menanamkan benih kebenaran firman ini di dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang melayakkan hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi tempat di mana firman Tuhan itu bertumbuh. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan dengan iman dan dengan pengharapan kami akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Yohanes yang ke-15 ayat 4 hingga ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masa-masa ini merupakan masa-masa yang tidak mudah. Masa pandemi seperti ini bisa mengubah wajah dari sejarah baik umat manusia maupun sejarah gereja. Walaupun tidak banyak orang yang mungkin menyadarinya. Pandemi seperti ini bukanlah satu pandemi yang baru saja terjadi pertama kali di dunia. Pada tahun 1346 hingga tahun 1350-an, di sana pernah terjadi satu pandemi yang mirip seperti ini, yang kerap kali kita kenal dengan nama Black Death. Black Death mengakibatkan satu perubahan yang sedemikian besar di dalam masyarakat Eropa, di mana pada waktu itu sistem feodalisme itu juga mulai runtuh karena adanya pandemi ini. Dan juga pandemi ini memiliki satu dampak yang besar terhadap sejarah gereja. Mengapa demikian? Karena pandemi yang terjadi pada tahun 1346 hingga tahun 1350 itu merupakan satu pertanda dari hadirnya pandemi gelombang kedua di dunia ini, yang terus berlangsung hingga pada tahun 1844. Jadi ada ratusan tahun yang merupakan bentuk gelombang pandemi kedua. Pada waktu itu, Black Death yang adalah bubonic plague itu diikuti dengan berbagai pandemi yang lain seperti misalnya smallpox, kolera, dan juga Spanish flu.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena adanya pandemi ini, maka masyarakat di pedesaan itu mulai meninggalkan desa dan semua lari ke kota karena takut, karena ada begitu banyak kematian yang terjadi di pedesaan, sehingga perkebunan itu mulai runtuh satu persatu dan sistem feodalisme itu tidak bisa dipertahankan lagi. Demikian juga di tengah-tengah situasi yang seperti itu, gereja mulai kekurangan uang. Dan gereja juga mengalami krisis yang lain karena ada begitu banyak imam yang pada akhirnya itu meninggal. Mereka adalah para imam yang baik, yang berkualitas, yang mencintai Tuhan, yang mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan dengan baik. Karena jumlah imam yang menurun dengan drastis, maka gereja memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mau melayani Tuhan, yang mau menjadi imam dan dibebaskan dari pembayaran pajak dan tidak memiliki pendidikan teologi yang baik dan juga tidak memiliki beban pelayanan yang baik. Dan karena kondisi yang sedemikian ini terjadi terus-menerus, maka gereja juga mengalami adanya satu kemerosotan yang besar. Di tengah-tengah kemerosotan gereja, baik secara moral, secara pengajaran teologi, dan juga secara keuangan, di tengah-tengah situasi seperti ini, gereja sedang membangun satu mega proyeknya dengan membangun Saint Peter Basilica. Di tengah-tengah situasi ini, maka mereka mulai mengumpulkan dana untuk membangun gedung yang sedemikian besar itu. Maka di tengah-tengah krisis, mereka mulai memanipulasi masyarakat, umat, untuk uang. Dengan cara apa? Dengan cara menjual surat indulgensia. Surat agar ketika seseorang itu memasukkan uangnya, maka arwah yang didoakan, arwah nenek moyang yang didoakan itu akan semakin lama, semakin dekat kepada surga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal ini mengakibatkan adanya kemerosotan gereja dan kekeringan rohani yang sedemikian besar. Di tengah-tengah situasi seperti ini, maka mulai muncullah kemarahan rakyat, mulai muncullah satu kerinduan untuk adanya pembaharuan gereja. Dan kita mengerti bahwa hal inilah yang menjadi satu cikal bakal terjadinya satu reformasi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melalui pandemi ini kita bisa belajar dan kita juga perlu mempersiapkan diri. Bahwa ada satu krisis yang mungkin terjadi. Tetapi di dalamnya juga kita bisa melihat bahwa ada suatu pembaharuan yang juga bisa mengikutinya. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen meresponi hal ini? Di tengah-tengah situasi seperti ini, kerap kali kita juga merasa kehabisan tenaga. Kita merasa kering, kita merasa layu, kita merasa tidak berdaya. Dan bertanya-tanya di dalam hidup kita, bagaimana kita itu bisa tetap bertahan? Bagaimana kita bisa tidak menjadi layu di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Bahkan terlebih lagi, bagaimana mungkin di tengah situasi yang sulit seperti ini kita bisa tetap berbuah? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menjawab pergumulan ini, mari kita kembali melihat Yohanes 15 ayat 4 hingga ayat yang kelima yang sudah kita baca tadi. Dan saya akan kembali membacakannya. Inilah jawaban dari firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa sang ranting anggur itu tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak dapat berbuah kecuali jikalau ranting-ranting itu tinggal pada pokok anggurnya, melekat kepada pokok anggurnya. Perumpamaan ini, metafora ini memberikan satu gambaran kepada kita tentang adanya hubungan yang sedemikian dekat, sedemikian vital, dan ini merupakan satu hubungan yang hidup. Hubungan yang hidup artinya itu apa? Ini adalah satu hubungan di mana satu dengan yang lainnya itu melekat dan
kemudian sang ranting itu mendapatkan kehidupannya daripada sang pokok anggur itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini tidaklah bisa disamakan dengan hubungan antara kepala saya ini dengan kacamata saya. Hubungan antara kepala saya dengan kacamata saya bukanlah hubungan yang hidup. Mengapa? Karena kacamata ini tidak mendapatkan kehidupan dari kepala saya. Tetapi hubungan yang hidup itu bisa digambarkan sebagai hubungan antara kepala saya dengan tubuh saya. Di mana antara kepala saya dan tubuh saya itu menentukan kehidupan. Jikalau kepala saya itu terlepas daripada tubuh saya, maka tubuh saya itu tidak akan lagi memiliki satu kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal ini juga menggambarkan kepada kita bahwa hubungan ini merupakan satu hubungan yang sedemikian vitalnya, di mana sang tubuh, sang ranting itu bergantung sepenuhnya kepada sang pokok anggur. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa ini adalah satu hubungan yang saling melekat satu dengan yang lainnya. Dan sang ranting itu bergantung secara mutlak dan bergantung secara terus-menerus kepada pokok anggur itu. Di dalam ayat yang kelima di sini ditegaskan bahwa sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melalui ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa hasil yang kita hasilkan itu jelaslah bukan merupakan hasil usaha kita sendiri. Itu bukan kita hasilkan karena kita bekerja keras, karena kita mengupayakan supaya buah-buah itu dihasilkan. Ini bukanlah suatu hasil dari kreativitas kita, hasil dari bagaimana kita memasarkan pelayanan kita. Buah rohani, buah-buah yang dihasilkan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen merupakan hasil dari relasi kita dengan Kristus. Sama seperti ranting itu tidak bisa berbuah jikalau ranting itu tidak menempel pada pokok anggurnya. Ranting itu mau dipaksa seperti apapun, jikalau ranting itu tidak menempel, maka ranting itu tidak akan berbuah. Ranting itu diajar sekreatif seperti apapun, dipecut seperti apapun, jikalau ranting itu tidak menempel kepada pokok anggurnya, maka ranting itu tidak akan pernah berbuah. Ranting yang berbuah adalah ranting yang menempel kepada pokok anggurnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam aku. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Kita bisa melihat jawabannya di dalam Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-12 yang berbunyi seperti ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Apa yang menjadi panggilan dan langkah kita supaya kita itu bisa tinggal di dalam Kristus dan Kristus itu tinggal di dalam kita. Jawabannya adalah kita dipanggil untuk tinggal di dalam kasih Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana kita itu bisa tinggal di dalam kasih Kristus? Jawabannya ada di dalam bagian selanjutnya. Bahwa kita bisa tinggal di dalam kasih Kristus jikalau kita tinggal di dalam perintah Kristus yang mana? Di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-17 di situ dijelaskan bahwa perintah Kristus yang dimaksudkan di sini adalah kasihilah seorang akan yang lain.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa sama seperti Bapa itu mengasihi Kristus, demikianlah Kristus itu mengasihi kita. Bukankah hal ini merupakan sesuatu yang sungguh menakjubkan? Karena seperti Bapa itu mengasihi Kristus dengan kasih yang sama seperti itulah, dengan kualitas kasih yang sama seperti itulah, Kristus itu mengasihi kita. Kita perlu menyadari bahwa sekalipun kita adalah orang yang berdosa, sekalipun kita adalah orang yang lemah, sekalipun kita seringkali merasa tidak berdaya, tetapi di dalam diri kita yang seperti ini, ada kasih yang sedemikian besar yang diberikan kepada kita. Kasih Bapa yang mengalir di dalam Kristus, dan kasih Kristus yang mengalir di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal ini, ayat ini juga mengajarkan kepada kita, sama seperti Bapa itu mengasihi Kristus, maka Kristus itu meresponinya dengan apa? Meresponi dengan ketaatannya kepada Bapa. Dan Kristus itu taat untuk apa? Kristus itu taat untuk mengasihi. Kristus taat untuk menjadi saluran kasih bagi kita. Dan karena Bapa itu mengasihi Kristus, dan Kristus itu taat untuk mengasihi kita, maka kita pun dipanggil untuk taat. Taat untuk apa? Taat untuk mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Allah kita, mengasihi dan juga mengasihi sesama kita, mengasihi seorang akan yang lain. Dengan cara seperti inilah kita itu tinggal di dalam kasih Kristus, dan kita tinggal di dalam Kristus. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti apapun, firman Tuhan itu berjanji kepada kita bahwa selama kita tinggal di dalam Kristus, tergantung situasi zaman itu seperti apa, tetapi kita akan tetap berbuah di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana kita tidak menjadi kering dan tetap berbuah di tengah-tengah situasi yang nampaknya segala sesuatu itu mulai menjadi layu, segala sesuatu itu sudah mulai menjadi kering, segala sesuatu itu sudah menjadi mulai tidak berdaya. Perusahaan-perusahaan satu demi satu juga mulai mengalami kesulitan satu dengan yang lain. Dan kita bisa melihat bahwa satu demi satu sistem pertahanan ekonomi itu juga mulai runtuh satu persatu. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti ini kita perlu terus menyadari bahwa kita mungkin mulai menyadari kehausan kita. Kita mulai menyadari akan kekeringan kita. Dan ketika kita menyadari kehausan kita, keresahan kita, kekeringan kita, maka kita juga perlu menyadari bahwa ada Kristus yang sudah tinggal di dalam kita dan terus-menerus mengundang kita untuk tinggal di dalam Dia. Dan kesadaran-kesadaran kita akan kehausan kita dan kekeringan kita merupakan satu kesadaran yang menjadi satu panggilan bagi kita. Panggilan untuk apa? Untuk datang dan menempel kepada Kristus sang pokok anggur itu. Dengan cara seperti apa? Dengan cara tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Dengan cara terus mengingat kasih-Nya itu kepada kita. Seorang pendeta yang berada di Afrika Selatan bernama Andre Murray itu pernah mengingat. Bagian dari firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus mengingat pesan Yesus. Pesan Yesus untuk apa? Untuk simply trust my love, my grace, my promises. Satu pengingat bagi kita untuk terus-menerus mengingat kasih Kristus, mengingat anugerah Kristus, mengingat janji-janji Kristus. Dengan demikianlah maka kita bisa terus bertahan. Dengan demikianlah kita bisa melewati masa-masa yang penuh dengan kekeringan ini, sembari kita tetap terus berbuah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di tengah-tengah segala kelemahan kami menyadari bahwa hasil kami, keberadaan kami, kehidupan kami tidaklah bergantung kepada diri kami sendiri, tetapi bergantung kepada Sang sumber kehidupan itu sendiri. Dan sumber kehidupan itu sudah hadir di dalam diri kami, dan terus-menerus memanggil kami untuk tinggal di dalam Kristus, Sang sumber kehidupan. Tinggal di dalam kasih Kristus.
dan tinggal di dalam ketaatan untuk terus mengasihi. Biarlah di tengah-tengah situasi seperti ini kami boleh belajar untuk mewujudkan kasih Kristus bagi saudara-saudara seiman kami dengan terus mengingat mereka. Dan dengan demikian kami boleh terus-menerus mengingat kasih Kristus yang juga mengalir di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Peganglah kami, topanglah tangan kami, topanglah hidup kami, topanglah jiwa kami, sehingga kami boleh terus berbuah di tengah-tengah masa yang sulit dan tidak mudah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan
melayani perjamuan kudus. Dia mengambil roti dan cawan dan diberikannya kepada murid-muridnya. Terimalah ini dan bagikanlah di antara kamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan iman percaya kita makan bersama. Mari saudaraku sekalian, kita mau angkat cawan minuman sebagai tanda hormat di atas kepala kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dengan iman percaya kita mau minum bersama dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu. Melalui perjamuan kudus ini kami mendapat satu kekuatan baru dalam pelayanan kami kepada-Mu Tuhan. Berkat kasih anugerah-Mu dari tempat yang maha tinggi. Doa berkat. Kiranya kasih karunia Allah menyertai segenap saudaraku sekalian dengan berkat ilahi dari perkara-perkara surgawi. Tuhan memberkati segenap saudaraku sekalian dalam perkara-perkara di bumi sementara. Tuhan memberkati sampai kesudahan alam. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam kesendirian. Baik anak menantu, cucu, generasi penerus dari generasi ke generasi. Sampai hari ini Tuhan menyertai kami. Dan segenap pimpinan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya hanya oleh kasih anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.